Selamat malam Prama semua. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Jepang yang berjudul Survival Family. Film ini dirilis pada tanggal 11 Februari 2017 di Jepang dan diperankan oleh Fumio Kohinata, Eri Fukatsu, Yuki Izumisawa, dan Wakana Aoi yang akan memerankan sebagai satu keluarga. Film ini menceritakan tentang suatu keluarga yang menetap di Tokyo. Namun, sebuah bencana global membuat mereka harus pergi ke desa terpencil untuk bertahan hidup. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini menampilkan kehidupan normal masyarakat Jepang di awal filmnya, dan menceritakan sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Anak pertamanya adalah Kenji, seorang mahasiswa pendiam dan cenderung tertutup. Sedangkan adiknya adalah Yui, yang seorang murid SMA, terbilang gaul dan sama seperti remaja-remaja masa kini lainnya. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan, dan ibunya, Mitsue, hanya ibu rumah tangga biasa. Hingga suatu pagi, ayahnya yaitu Pak Suzuki telat untuk berangkat ke kantor, karena ternyata jam alarmnya mati tepat pukul 03.07 pagi hari. Dan ternyata itulah awal bencana ini dimulai. Listrik di apartemen mereka mati, tetapi semua tetap bersiap-siap untuk berangkat sekolah dan bekerja. Selama dalam perjalanan, Pan Suzuki yang biasa naik kereta terpaksa harus berjalan kaki karena kereta tidak bisa beroperasi. Kak Kenji yang bersepeda juga melihat beberapa banyak mobil tidak dapat digunakan karena tidak adanya pengapian. Kak Kenji pun mulai bingung dengan situasi ini. Ibunya pun juga begitu. Setelah bertemu tetangga-tetangganya yang juga ternyata mati listriknya, akhirnya memutuskan ke supermarket untuk membeli lilin. Namun sesampainya di supermarket, isi supermarket sudah hampir kosong, dan dia akhirnya juga membeli makanan dan minuman untuk persediaan. Karena kantor juga tidak beroperasi, ayahnya pulang dan di perjalanan dia mampir untuk membeli sepeda, yang saat itu adalah sisa satu-satunya yang masih ada di toko tersebut. Setelah makan malam, Kak Kenji ingin buang air. Namun, ternyata air juga tidak menyala. Tetapi untungnya ibunya sempat menampung air di bak pemandian. Mereka semakin bingung dan hanya bisa berharap besok sudah kembali normal lagi. Namun ternyata sudah seminggu berlalu dan tidak ada perubahan. Ayahnya pun tidak bisa mengambil uang di bank. Persediaan makan dan minuman pun juga semakin sedikit. Dan tetangga-tetangga di daerah apartemennya pun sudah pada pergi. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk mengajak mereka semua pergi ke rumah kakek mereka di Kagoshima dengan rencana akan naik sepeda ke bandara di Haneda. Sempat ada penolakan dari Yui karena dia tidak ingin pergi ke pedesaan. Namun akhirnya dia mau menuruti ayahnya dan mereka segera berkemas. Kak Kenji dan Yui naik sepeda masing-masing, sedangkan ibunya dibonceng oleh ayahnya. Sudah jauh-jauh ke Haneda, ternyata bandara juga tutup karena pesawat juga tidak bisa beroperasi. Mereka sempat bermalam di sebuah hotel kecil di dekat bandara dengan harga yang mahal untuk sekedar membicarakan bagaimana selanjutnya. Akhirnya mereka sepakat mau tidak mau harus meneruskan untuk tetap ke Kagoshima menggunakan sepeda. Keesokan harinya, Kak Kenji dan Yui pergi ke toko buku untuk mencari peta. Sementara itu, ayahnya melihat ada sepeda di samping rumah yang ternyata adalah sebuah toko yang menjual beras. Dan dia berniat membeli sepeda tersebut. Namun, uang sudah tidak lagi dibutuhkan di saat itu. Penjual itu hanya mau ditukar dengan makanan atau minuman. Akhirnya mereka menukarkan beberapa minuman botol dan juga minuman alkohol mahal sebagai bayaran atas sepeda dan beras tersebut. Dengan bermodalkan peta, mereka memulai perjalanan jauh mereka. Mereka melewati jalan tol, di mana di sana sudah banyak orang yang berjalan kaki, naik sepeda, bahkan ada yang naik skateboard dan sepatu roda. Sampai sudah hampir malam, mereka beristirahat dan bermalam di dekat sebuah museum yang juga banyak orang bermalam di sana. Terlihat adegan yang sangat menyayat hati. Saat mereka tidur, ada seorang pria yang mencuri sebotol air minum mereka.
Namun, saat Kak Kenji mengejarnya, ternyata air itu diberikan untuk bayinya, dan akhirnya Kak Kenji mengikhlaskan air tersebut. Esok hari adalah hari ke-16 bencana ini berlangsung. Persediaan makan dan air mereka juga sudah habis. Mereka sempat mampir di pinggir sungai untuk sekedar bersih-bersih dan mencuci pakaian. Setelah itu mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba hujan angin yang membuat ban sepeda ayahnya rusak dan barang mereka pun juga berantakan dan rusak. Kak Kenji dan Yui mencoba mencari toko untuk membeli peralatan untuk memperbaiki ban sepedanya yang robek. Selain itu, mereka juga mencari air, namun sudah tidak ada yang tersisa di toko tersebut. Akhirnya Kak Kenji mengambil air aki mobil, katanya itu sudah disterilisasi jadi bisa untuk diminum. Mereka juga mengambil makanan kucing kaleng untuk berjaga-jaga apabila tidak ada lagi yang bisa dimakan. Setelah memperbaiki sepeda, mereka melanjutkan lagi hingga pada hari ke-22 mereka bertemu dengan keluarga lain yang juga sedang beristirahat. Namun terlihat sekali perbedaannya. Keluarga tersebut terlihat lebih berpengalaman bersepeda dan hidup menyatu dengan alam. Keluarga itu juga memberitahu Bu Mitsue tanaman apa saja yang dapat dikonsumsi untuk membantu mereka bertahan hidup. Anak dari keluarga tersebut membawa kamera jadul yang menggunakan film, dan dia juga sempat memfoto keluarga Pak Suzuki sebagai kenang-kenangan dan akan dikirimkan nanti apabila keadaan sudah kembali normal. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena keluarga tersebut ingin ke Nagoya untuk menikmati keadaan dengan bersepeda. Sedangkan keluarga Pak Suzuki ingin ke Osaka karena sempat mendengar ada yang bilang bahwa di sana tidak terkena pemadaman listrik. Namun kenyataannya di hari ke-43 mereka sampai di Osaka. Ternyata di sana juga sama seperti di kota-kota lain. Selagi mereka mengelilingi kota tersebut, ternyata mereka menemukan tempat di mana sedang ada pembagian makan, yang ternyata ikan dan hewan laut lainnya diambil dari sebuah SeaWorld yang ada di sana. Tetapi karena mereka datang terlambat, mereka tidak kebagian sedikit pun. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tentunya dengan menahan lapar. Sampai di hari ke-67, mereka melewati sebuah ladang dan melihat ada seekor babi. Mereka langsung mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Namun saat hendak memotong babi tersebut, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Sampai tiba-tiba ada seorang warga yang datang membantu mereka. Dan warga itu pun membawa mereka ke rumahnya. Di sana mereka diberikan makan daging babi asap, dan mereka membantu orang tersebut memotong daging babi. Mereka pun menginap semalam, dan esok harinya mereka juga membantu mengumpulkan babi-babinya yang kabur. Setelah itu mereka berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Dan orang tersebut membekali mereka daging babi asap dan beberapa lauk lainnya. Namun perjalanan tidak berjalan lancar, karena tidak sesuai di peta, ternyata ada sungai yang cukup besar dan dalam yang harus mereka seberangi. Mereka membuat rakit seadanya untuk mengangkut barang-barang mereka. Namun saat balik lagi untuk mengangkut sepeda, tiba-tiba hujan deras sekali dan menyebabkan sepeda dan ayahnya hanyut terbawa arus. Dengan keadaan sedih kehilangan ayahnya, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan saat mereka menelusuri rel kereta, ada sekawanan anjing liar yang menyerang ibunya dan menyebabkan ibunya terjatuh ke jurang dan kakinya patah. Mereka mau tidak mau harus lari sambil memapah ibunya, karena anjing-anjing itu terlihat masih ingin menerkam. Tetapi mereka terselamatkan karena tiba-tiba ada kereta uap yang datang dan berhenti sejenak untuk mengajak mereka naik. Sementara itu di scene lain diperlihatkan bahwa ternyata ayahnya selamat dan menembakkan suar yang pernah dibelikan Kak Kenji. Ibunya menyadari suara tersebut dan langsung meminta kereta untuk berhenti. Akhirnya mereka kembali berkumpul dan bisa ke Kagoshima bersama. Sesampainya di Kagoshima, mereka bertemu dengan kakek mereka dan mereka melanjutkan hidup sementara di desa tersebut. Kemudian diperlihatkan kehidupan mereka setelah 2 tahun lebih 126 hari kemudian. Kak Kenji dan ayahnya ikut jadi nelayan.
Yui menjadi penenun dan ibunya membantu kakek berkebun. Sampai suatu hari saat mereka sedang tidur dan keadaan sangat sunyi, tiba-tiba ayahnya mendengar sebuah suara. Dia mencari asal suara tersebut, hingga dia masuk ke sebuah gudang dan menemukan ternyata itu adalah suara alarm yang menyala. Kemudian suara speaker desa tersebut juga menyala dan disusul oleh lampu-lampu di desa tersebut. Semua warga keluar rumah dan berteriak senang karena akhirnya keadaan kembali normal. Di scene terakhir diperlihatkan kota-kota sedang dibersihkan dan kehidupan sudah kembali normal. Penonton juga diberitahu bahwa ternyata menurut para ahli, fenomena tersebut kemungkinan disebabkan oleh gelombang radiasi matahari atau komet. Setelah kejadian ini pun membawa perubahan baik pada keluarga Pak Suzuki. Mereka terlihat lebih harmonis dari sebelumnya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Survival Family. Semoga kalian suka dan semoga bisa menjadi referensi film untuk kalian semua. Sampai jumpa di ulas alur cerita selanjutnya. Selamat malam.